Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyedengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Mazmur 116 ayat 1 dan 2. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu Saudara semua pada Kamis malam hari ini tanggal 13 Juli 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus, karena Yesus kita baik. Alami perjumpaan dengan Tuhan Bapak Ibu. Kekristenan bukan teori. Kekristenan bukan sekedar kita jalan hidup, tapi jalan hidup. Hiduplah bersama dengan Yesus. Melangkahlah bersama dengan Yesus. Seperti malam hari ini, sebelum kita berbaring tidur, kita datang kepada Yesus. Kita mendengarkan firman Tuhan, renungan. Beginilah firman Tuhan. Tapi kuduskan hari Sabat. Nanti saya mau terangkan diberkatkan hari Sabat. Maksudnya apa di sini? Ada dua arti. Arti yang sebenarnya dan arti maksud Tuhan bagi kita secara umum. Mari kita mau sungguh-sungguh, kita mau cinta Yesus. Kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Alami senantiasa melangkah bersama dengan Yesus. Sebab Yesus baik. Dia sangat baik. Dia tidak pernah keliru. Sempurna kasih Tuhan. Langkah Tuhan sempurna. Kita banyak salah. Kita memiliki suatu pandangan yang salah. Karena kita sudah terkontaminasi dengan dunia yang jahat ini. Oleh itu mari, isilah hatimu, pikiranmu, telingamu, hatiku, tubuh jiwa roh kita dengan firman Tuhan. Sehingga kalau kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan, kita berkata bersyukur kepada Tuhan. Sebab Yesusku baik. Amin. Tuhan memberkati. Saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Biar hari demi hari kita melangkah bersama kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Haleluya. Dan dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Amin. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah. Amin. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Haleluya. Yesus ku luar biasa. Amin. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Haleluya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Amin. Terima kasih Yesus. Kasih setianya tak pernah berubah. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Haleluya. Yesus ku luar biasa. Amin. Haleluya.
dalam Mazmur 118 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, haleluya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, amin, haleluya. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, haleluya. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, amin, haleluya. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya, haleluya. Yesus luar biasa, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau-Lah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu-Lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu-Lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Bapakku Yesus yang sangat kucintai. Berfirman Bapa, sucikanlah mulutku Bapa, sucikan hatiku, sucikan pikiranku Bapa, untuk terima firman-Mu. Dan ampunilah semua dosa salahku Bapa, amin, haleluya. Biar firman-Mu selalu ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepadamu Bapakku Tuhan Yesus. Sebab Engkau baik, sangat baik, kasih setianya Tuhan sempurna. Biar malam hari sebelum kami berbaring tidur Bapa, kami selalu diisi dengan firman Tuhan, supaya tubuh jiwa roh kami bersih, perilaku kami menjadi berkat, perilaku kami hidup menjadi berkenan kepada Tuhan, perbuatan kami menjadi baik Bapa, pikiran kami disucikan Tuhan, pikirkan perkara di atas Bapa sesuai dengan firman-Mu, dan hati kami diisi dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Izinkan kami malam hari sebelum berbaring tidur membaca firman yang kusimpan dalam hatiku Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Katakan, Yesusku baik. Haleluya. Allah itu baik. Amin, haleluya. Allah Yesus itu baik, amin.
Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Sungguh amat baik, amin, haleluya. Baiknya Yesus sempurna selalu dalam hidupku, amin, haleluya. Oh luar biasa, saya senang sekali saudara Bapak Ibu. Mari kita senantiasa bersuka cita di dalam Dia Yesus. Kalau kita bersama Yesus, alami kekristenan. Sudah saya katakan, bukan teori Bapak Ibu, tapi alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus itu baik. Dia berfirman dalam Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Oh Yesus itu baik, amin, haleluya. Oh Bapakku Yesus itu baik, amin, haleluya. Oh Allah Yesus itu baik, sungguh baik bagiku, amin, haleluya. God is so good, haleluya. God is so good, haleluya. God is so good, is so good to you and me, amen, haleluya. Tuhan Yesus amat baik, haleluya. Tuhan Yesus amat baik, haleluya. Tuhan Yesus amat baik dalam kehidupan kita semua, amin. Dalam Filipi pasal 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oh Yesus itu baik, amin, haleluya. Yesus itu baik, amin, haleluya. Oh Yesus itu baik, sungguh baik, kekal selama-lamanya, amin. Terpujilah nama Bapa kita Yesus Kristus. Dari ayat yang ke-6 dikatakan, Filipi pasal 4 ayat 6, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, amin. Mari kita senantiasa berterima kasih kepada Tuhan. Jangan menjadi anak suka bersungut-sungut. Jangan menjadi anak suka gerundel, ngomel, melulu. Jangan. Tuhan Yesus baik. Katakan, Yesusku baik, Yesusku dahsyat. Menyanyi lagu ini Bapak Ibu, kalau saudara susah, katakan, Yesus itu baik, haleluya. Bapakku Yesus itu baik, amin, haleluya. Bapa Yesus itu baik, sungguh baik dalam kehidupanku, amin. Kalau Bapak Ibu katakan ini, Yesus dengar dari sorga, maka dalam nama Yesus setiap kita akan terima kebaikan Tuhan. Oleh itu mari, beginilah firman Tuhan, tetapi kuduskan hari Sabat. Ini maksudnya hari Sabat. Hari Sabat harinya Tuhan berhenti, tidak boleh bekerja, tidak melakukan yang lain, fokus kepada Tuhan, utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Seperti di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semakin ditambahkan kepadamu. Itu juga artinya hari Sabat. Artinya utamakan Tuhan, karena firman Tuhan tadi nanti kita baca. Mari kita mau baca firman Tuhan. Yeremia pasal 17, puji Tuhan, dari ayat 19 sampai 27, apa maksudnya? Mari kita sama-sama baca. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah engkau dan berilah di pintu gerbang anak rakyat yang keluar masuk oleh raja-raja Yehuda dan di segala pintu gerbang Yerusalem. Katakanlah kepada mereka dengan firman Tuhan, hei raja-raja Yehuda, hei segenap Yehuda dan segenap penduduk Yerusalem yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, berawas-awaslah demi nyawamu, jangan mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Jangan membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat, dan jangan lakukan suatu pekerjaan, tapi kuduskan hari Sabat
seperti yang telah kupintakan kepada nenek moyangmu. Artinya, yang sebenarnya hari Sabat itu harinya Tuhan. Pada waktu Tuhan sudah menjadikan manusia pada hari ke-6, semua diciptakan pada hari ke-7. Tuhan berhenti dan dikuduskan hari itu. Maka itulah disebut hari Sabat. Artinya, waktu harus kita utamakan Tuhan. Ada waktu Bapak Ibu bekerja, diizinkan dari hari pertama sampai hari ke-6. Silakan bekerja, karena Tuhan itu ciptakan kita untuk berkarya. Berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Berkarya bukan untuk diri sendiri. Berkarya secara vertikal untuk Tuhan. Dan berkarya secara horizontal untuk kita berbuat baik. Kita lakukan kasih, hukum kasih. Hukum ketaatan kita kepada firman Tuhan. Hukum kita rendah hati, itu hukum Tuhan. Karena Yesus punya sifat kasih, punya sifat taat, punya sifat rendah hati. Dan sifat Yesus keempat, setia. Dan kelima, sifat Yesus kudus, benar di hadapan Tuhan. Oleh itu kata firman Tuhan, kuduskan hari Sabat. Artinya ada waktu-waktu, jam-jam waktu tertentu. Saudara harus berhenti. Seperti malam hari ini hari Sabat saya. Waktu Sabat artinya saya menggunakan waktu itu hidup untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan yang lain. Kuduskan hari Sabat artinya kuduskan waktu buat Tuhan. Ada waktu-waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan Bapak Ibu pakai waktu-waktu buat dunia, cari uang, kesibukan lain. No, stop waktu buat Tuhan. Seperti ada waktu saya berikan firman Tuhan pagi, malam, itu arti hari Sabat. Saya tinggalkan pekerjaan yang lain. Saya lakukan pekerjaan untuk bersatu dengan Tuhan. Hati saya melekat dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, saya mau baca berikutnya. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak memperhatikannya. Melainkan mereka berkeras kepala, sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku demikian firman Tuhan, dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan suatu pekerjaan pada hari itu, maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendari kereta dan kuda mereka dan pembawa mereka, orang-orang Yehuda dan penuh Yerusalem, dan kotanya akan didiami orang untuk selama-lamanya. Orang akan datang dari kota-kota Yehuda dan dari tempat sekitar Yerusalem, dari tanah Benyamin, dari daerah bukit, dari daerah pergunungan dan dari tanah negeb, dengan membawa korban bakaran, korban sembelihan, korban sajian, dan kemenyan, membawa korban syukur ke dalam rumah Tuhan. Artinya, kalau kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka Tuhan akan memberkati. Di situ banyak orang-orang akan datang, pemuka akan datang. Artinya itu berkat Tuhan. Seperti dalam Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Seringkali kita menghadapi kegagalan dalam hidup kita, tapi kita perlu koreksi diri, perlu evaluasi diri. Seringkali kita jujur saja tidak mengutamakan Tuhan. Seperti firman Tuhan ini. Sering kita menggunakan akal kita, menggunakan kekuatan, menomorduakan Tuhan, tidak tempatkan Tuhan nomor satu. Salah total, saudara. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Saya alami banyak pertolongan Tuhan. Bukti nyata Bapak Ibu lihat aja. Saya berikan firman Tuhan, tidak pernah saya sakit, dipelihara, karena saya utamakan Tuhan. Saya betul menguduskan hari Sabat, artinya mentempatkan waktunya Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Belajar kita mengutamakan Tuhan. Kalau hidupmu dimutamakan Tuhan, firman Tuhan kemarin saya katakan dalam firman Tuhan Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Tetapi jangan sampai di ayat yang ke-27, tapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Kitab Nabi Yeremia pasal 17 sudah selesai. Tadi kita baca di ayat 19 sampai 27. Ada dua hal penting buat kita. Yang pertama, mari utamakan Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan yang kedua, jangan pernah melanggar firman. Kalau melanggar firman, ada akibatnya, saudara. Seperti yang saya pernah baca, Amsal Sulaiman 13 ayat 13. Tapi mari kita kembali pada firman Tuhan. Kita mau utamakan Tuhan. Kuduskan hari Sabat. Artinya, mari kita ambil prioritas waktu buat Tuhan. Ambil duduk diam.
Seperti malam hari ini, jangan sibuk yang lain, tapi mari kita sibuk dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Hati kita mau melekat dengan Tuhan. Tempatkan Tuhan, utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Maka Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oh Allah itu baik. Haleluya. Yesus Allahku yang sangat baik. Amin. Haleluya. Oh Allah, Yesus itu sangat baik. Sangat baik dalam hidupku. Amin. Haleluya. Allah itu baik. Amin. Haleluya. Yesus itu sangat baik. Amin. Haleluya. Oh Allah itu baik. Sungguh baik dalam hidupku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita katakan Yesusku baik. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Dan kita mau senantiasa ikuti firman Tuhan. Kuduskan hari Sabat, artinya kuduskan waktu-waktu buat Tuhan. Utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala prioritas. Maka segalanya Tuhan akan berkati kita. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.